Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik drama. Pengertian dari unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian ada juga unsur yang membangun sastra dari luar karya sastra, dinamakan unsur ekstrinsik. Kita akan membahas mengenai macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tema, kemudian amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, serta gaya bahasa. Tema adalah topik yang akan dibicarakan dalam sebuah drama. Kemudian kedua ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat, anjuran, atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Yang jelas, amanat dalam sebuah cerita pasti bersifat positif. Misalnya, hendaklah kita selalu berbakti kepada orang tua, jangan kita senang berbohong. Bagian selanjutnya adalah latar atau setting. Adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, suasana yang terjadi dalam peristiwa cerita drama. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar kapan kejadian itu terjadi, kemudian ada latar tempat di mana kejadian itu terjadi, dan ada latar suasana. Latar suasana ini bagaimana suatu suasana itu terjadi di dalam drama. Bagian selanjutnya adalah ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa ia menjadi tokoh dalam cerita atau berada di dalam cerita tersebut, namun juga bisa menjadi pencerita saja di luar pencerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Berdasarkan perannya, dalam cerita, tokoh dibagikan menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, tokoh baik,
protagonis dan antagonis. Kemudian bagian selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan, menggambarkan watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Penokohan secara umum dibagi menjadi dua. Ada secara analitik maupun secara dramatik. Analitik secara langsung dan penokohan tidak langsung. Penokohan tidak langsung artinya penggambaran watak citra tokoh dilakukan secara tersamar. Pada penokohan jenis ini, pembaca bisa menyimpulkan watak seseorang dari pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku, tindakan tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi tanggapan dari tokoh lain, keadaan fisik tokoh. Demikianlah mengenai unsur-unsur intrik drama. Pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya bahasa dalam drama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.